Halo semua, kita dari Cast Hit and Run. Ada gua Chandra Leo berperan sebagai Leo. Tatiana Safira sebagai Meisa. Yang Durian sebagai Coki. Tahun 2017 kayaknya Pak produser dari Screenplay nawarin saya untuk main film. Awalnya begitu saja, belum ada script atau apa sama sekali, cuma big idea doang. Tapi yang mengikat saya untuk main di film ini adalah, John, lu bakal main sama Joe Taslim. Wah, di situ gue kayak, siapa nih Joe Taslim? Oh enggak lah, enggak gitu lah. Joe Taslim, jadi udah diajak mendengar nama Joe Taslim langsung, oke, siap. Project film ini tuh udah mulai dibicarakan di akhir tahun 2017, tapi karena satu dan lain hal, produksinya mundur, terus sampai akhirnya di pertengahan tahun 2018, udah mulai jelas nih gitu timeline produksinya akan seperti apa kira-kira, dan dari awal sebenarnya aku udah tahu sih gitu bahwa karakter yang ditawarkan kepada aku adalah Meisa, si sosok penyanyi dangdut yang lebay ini. Awalnya sempet ragu sedikit tentang karakternya, tapi ketika tahu siapa-siapa aja yang terlibat dalam film ini, aku rasa kayaknya ini seharusnya menjadi suatu hal yang menarik, dan untuk karakternya sendiri kayaknya akan menjadi tantangan tersendiri gitu buat aku. Jadi nggak terlalu banyak mikir lah gitu, langsung setuju untuk terlibat dan nggak nyesal sama sekali. Nggak lama pokoknya menjelang syuting, saya dihubungi sama Joe Taslim, dia pengen jumpa untuk perkenalkan saya dengan Pak Wiki waktu itu. Kemudian ketemu, mereka nawarkan saya untuk kerjasama di proyek ini, dan Joe Taslim juga terlibat. Itu saya senang sekali karena setelah 8 tahun lalu kami sempat jumpa, baru kali ini film yang akan mempertemukan lagi saya dan Joe Taslim, dan itu tanpa babi ibu, oke, jalan. Kalau buat saya sih ini Hit and Run ini merupakan film komedi yang beda sekali dari film-film komedi yang pernah ada yang saya tahu sebelumnya gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan film action komedi itu yang penting ada bak-dikbuk berantem, bikin orang ketawa, udah itu action komedi gitu kan. Tapi kalau Hit and Run ini kan bedanya untuk actionnya aja digarap oleh tim action nomor 1 ya di Indonesia ya, Wise Team. Itu untuk koreografi fightingnya gitu kan. Kemudian untuk yang lainnya, di sebelah saya ini siapa yang nggak tahu mereka. Belum lagi ada yang hari ini nggak bisa datang nih, idola senusantara, Jeffrey Nicole. Aduh. Jadi saya cukup bangga bisa terlibat dalam Hit and Run ini. Ada 1-2 doang mungkin, tapi itu yang emang bahaya banget, nanti ada di film. Tapi overall semua stunt yang saya lakukan sendiri, dan yang paling saya banggakan ya di scene yang berantem lah pastinya. Yang di berantem itu kayak luka-luka beneran ada karena salah banting, karena kan take-nya kan nggak sekali doang kan gitu. Jadi ya karena angle-nya salah pas banting, karena jatuhnya salah pas dipukul, itu mesti take terus. Akhirnya ada yang kena beneran, wah perih, apalagi sama perempuan lagi ya kan, lebih perih gitu. Lukanya di hati ya? Lukanya double, di hati sama di fisik. Iya di trailer itu, ya benar itu trailer itu. Kalau Jeffrey sakit banget dua-duanya, hati sakit karena dipukul perempuan, dan sahabatnya juga ditendang kan. Jadi sahabatnya di trailernya kalau kalian lihat tuh ada sahabat dia ditendang, namanya Jerry by the way, ada namanya. Jeffrey orangnya, sahabatnya namanya Jerry tuh, yang di bawahnya Jeffrey. Jadi porsi berantem saya sama Jeffrey bisa dibilang sama. Kita latihan selalu bareng terus, dan apa ya, ada perubahan yang dimana akhirnya kita ngerasa ini yang paling pas gitu. Tadinya tadinya actionnya tuh kita porsinya serius banget. Saya sama Jeffrey tuh sempat koreo di awal-awal tuh, wah ini berantemnya beneran nih. Maksudnya beneran as in bukan dari segi karakter, maksudnya beneran kayak jago berantem. Akhirnya diubah karena emang karakter kita nggak yang jago berantem, lebih ke situasi yang pas itu kayak gimana. Oh karena kita lagi panik, seadanya kita pengen sombong, tapi sombongnya ternyata gagal gitu di film ini. Disasternya di sini tuh akhirnya terbayarkan, worth it. Untuk menjadi seorang yang bisa memberikan adegan yang
lucu itu bukan hal yang gampang gitu kan. Itu sangat susah, udahlah gue digebukin aja dulu dah gitu kan. Kayaknya itu lebih menarik buat orang lain daripada, karena kalau ngelucu ternyata garing, itu sakitnya itu di hati katanya. Kata mereka itu udah mendingan dipukul deh, kalau misalkan dipukul sakit berarti pingsan, nggak akan malu lagi gitu kan. Tapi kalau kita mau ngelawak ternyata garing, itu sakitnya, malunya itu masya Allah. Dan itu yang saya belum dapat belajar dari mereka gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita udah dengan sogok, dengan keripik pisang, sale pisang, mudah-mudahan kesananya saya dikasih bocoran gitu, resep-resep untuk jadi bisa yang begitu gitu kan. Kang Yayan yang belajar banyak dari saya. Belajar apa? Gak Banyak ada. belajar dari dia, tapi nggak dapat. Gak dapat. Dan saya dulu, jadi saya bercerita tuh saya benar-benar amazed. Karena sama ini kita cuma bisa ngeliat di layar kaca doang seorang Kang Yayan gitu loh. Waktu bisa waktu bisa lihat langsung waktu saat syuting, saya ngasih kayak ini Kang Yayan adalah orang jahat yang paling baik kayaknya. Maksudnya orang jahat di layar kaca tapi paling baik, humble dalam segi kerjaan. Karena kenapa? Dia scene berantemnya yang saya lihat sendiri di behind the scene gak capek-capek gitu. Dan dikasih tahu bukan yang kayak aduh nanti dulu capek istirahat. Ayo lagi langsung. Iya, saya aja lari semenit capek. Padahal padahal sakit ya ternyata. sini. Ya itu dia profesionalitasnya dari Kang Yayan. Juga sangat takjub ya gitu, maksudnya selama ini kan ngeliatnya di film gitu dan keren banget, dan akhirnya bisa berkesempatan untuk melihat sendiri orang-orang hebat seperti Kang Yayan, Joe Taslim dan juga fighter-fighter lainnya gitu. Melihat mereka ya dari proses latihan lah gitu sampai akhirnya ada di set syuting gitu, kayak saya benar-benar respect banget sih sama semuanya. Karena apa yang kita lihat ketika udah nonton di film action kan ya udah gitu, cuman berapa menit lah gitu istilahnya lewat dengan gitu aja. Keren gitu dan kita menikmati. Tapi pas tahu wah ternyata proses pembuatannya, usahanya tuh gila-gilaan lah gitu, maksudnya harus kuat secara fisik, terus konsentrasi juga harus dijaga. Belum lagi maksudnya mereka nggak hanya melakukan choreo fighting aja, tapi di situ juga harus tetap menjaga karakter, dan itu sih yang paling berasa gitu, kayak aura dan presence dari karakter masing-masing tuh pada saat di set tuh bikin merinding sih gitu ngeliatnya, kayak keren banget, beda banget kayak Kang Yayan begitu action sama pas udah cut gitu, kayak kalau udah cut kan ya maksudnya Langsung orangnya sangat baik, Beginilah saya baik. gitu yang approachable. Makanya saya nggak jadi orang baik kalau di film. Antagonis dulu. Soalnya kalau saya di film jadi orang baik sama kan gaji buta, Mbak. Kita udah menghabiskan waktu kurang lebih setengah tahun lebih lah, itu hanya untuk produksi film sama promosi dan sebagainya, mungkin udah mau 1 tahun ini. Dan pengalamannya tuh sangat-sangat menyenangkan gitu, dari awal sampai akhir, bahkan sampai sekarang ini kayak sangat positif gitu. Betul. Energinya tuh berasa banget, dan pokoknya kita semua, seluruh cast maupun kru tuh, kita membuat film ini tuh dengan cinta ya. Betul. Iya sih, itu yang aku rasain sih gitu. Jadi harapannya ya semoga ketika nanti orang-orang udah bisa nonton di bioskop, mereka keluar juga dengan perasaan seperti itu. Yep. Nyampe gitu energinya dari proses pembuatannya sampai akhirnya. Bersinerginya seluruh aura positif dalam sebuah produksi, buat saya sih itu sangat-sangat berpengaruh ya ke dalam karya yang kita buat. Itu satu, kedua kita yakin karena kita melakukannya dengan hati. Jadi apa yang kita lakukan dengan hati, insya Allah penonton yang akan hadir nanti itu tidak hanya bisa melihat dengan mata, tapi bisa merasakan dengan hatinya. Nonton Hit and Run, film Hit and Run, karena kenapa? Film ini tuh benar-benar di luarnya cuma action komedi doang, tapi di dalamnya itu filmnya sangat Indonesia banget. Kenapa? Karena bayangkan berbagai macam profesi jadi satu untuk menyelesaikan satu masalah. Penyanyi dangdut, penjahat klasteri, penipu, polisi selebriti, anak skateboard, jadi satu untuk menyelesaikan satu masalah. Itu kan Indonesia banget, Bhinneka Tunggal Ika. So jangan lupa nonton. Jangan
Jangan lupa saksikan film Hit and Run tanggal berapa? 4 Juni di bioskop kesayangan